Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah sebelumnya kita telah membahas tentang definisi mahram dan perbedaan mahram dengan muhrim. Kali ini kita akan mengawali terlebih dahulu tentang ada tidak penjelasan mahram di dalam Al-Qur'an. Al-Qur'anul Karim telah menyebutkan sebagian dari wanita yang haram untuk dinikahi. Artinya memang penjelasan mahram ada di dalam Al-Qur'an. Di mana itu? Di surah An-Nisa ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa 'ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhwatukum minar radha'ah wa ummahatu nisaikum wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha 'alaikum wa halailu abnaikum alladzina min aslabikum wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf innallaha kana ghafurur rahima." Kalau diterjemahkan, diharamkan atas kamu ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu, anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu, maka tidak berdosa kamu mengawininya. Istri-istri anak kandungmu dan menghimpun dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dari ayat ini dapat kita rinci, ada beberapa kriteria orang yang haram dinikahi, yaitu yang pertama ibu kandung, yang kedua anak-anakmu yang perempuan, ini khusus laki-laki khitabnya ya, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusuimu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu, anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, dan istri-istri anak kandung. Dari ayat di atas, para ulama membagi mahram yang bersifat mu'abbad abadi ini menjadi 3 kelompok. Ada yang dengan sebab hubungan darah atau nasab atau kekerabatan, mahram disebabkan al-qarabah. Ada mahram itu mahram mu'abbad yang disebabkan dengan hubungan yang terjadi akibat pernikahan. Ini yang biasa disebut dengan nama musaharah. Ada yang mahram mu'abbad itu disebabkan sepersusuan, hubungan persusuan. Ini namanya mahram yang disebabkan dengan radha'ah. Yuk kita kaji pembahasannya satu persatu. Kita bahas tentang yang pertama, mahram nasab atau qarabah. Kita mulai dari mahram nasab atau qarabah. Wanita yang haram dinikahi oleh seorang laki-laki karena hubungan nasab ini tercantum di dalam surah An-Nisa ayat 23. Jadi ada 7 orang yang haram dinikahi karena nasab. Selain itu, berarti meskipun biasanya di Indonesia masih disebut sebagai saudara, tapi bukan mahram. Mahram yang karena nasab itu siapa aja? Yang pertama, ibu kandung. Ini laki-laki khitabnya, yang diajak bicara laki-laki ya. Pertama, ibu kandung. Itu mahram disebabkan nasab, mahram mu'abbad. Anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, dan anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan. Jadi, selain ketujuh jalur keluarga di atas, maka bukan mahram meskipun dalam hubungan keluarga masih relatif dekat. Nah, yang kedua, mahram persusuan. Ini disebabkan susuan. Menyusui anak itu bisa saja disusui oleh ibunya sendiri atau disusukan oleh wanita lain. Jadi anak bayi itu boleh disusui oleh ibunya, boleh disusui oleh wanita lain. Hubungan antara wanita lain dengan laki-laki yang disusui, inilah yang disebut dengan nama hubungan persusuan atau radha'ah. Ini yang dijelaskan di surah Al-Baqarah ayat 233. Wa in aradtum
khiftum an tastardi'u auladakum fala junaha 'alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf. Dan jika kalian ingin anak-anak kalian disusukan oleh orang lain atau wanita lain maksudnya, maka tidak ada dosa bagi kalian apabila kalian memberikan pembayaran dengan cara yang ma'ruf. Dalam Al-Qur'an surah An-Nisa 23 disebutkan hanya dua pihak wanita yang haram dinikahi karena hubungan persusuan. Wa ummahatukumul lati arda'nakum wa akhwatukum minar radha'ah. Ibu-ibumu yang menyusuimu dan saudara-saudara perempuan sepersusuanmu. Namun dalam hadis Nabi disebutkan yahrumu minar radha'i ma yahrumu minan nasab. Persusuan itu menyebabkan adanya hubungan mahram sama seperti keturunan. Rawahu Bukhari wa Muslim. Maka para ulama mengambil kesimpulan bahwa wanita yang haram dinikahi karena persusuan itu sama seperti wanita yang haram dinikahi karena nasab. Maka mahram karena persusuan itu ada 7 juga. Yang pertama wanita yang menyusui, anak wanita dari wanita yang menyusui, saudari wanita dari wanita yang menyusui, ibu dari wanita yang menyusui, ibu dari suami wanita yang menyusui, saudari dari suami wanita yang menyusui, bayi wanita yang menyusui pada wanita yang sama. Itu berkaitan dengan mahram yang disebabkan dengan susuan. Kemudian ada mahram yang disebabkan dengan pernikahan. Ini yang sering disebut dengan istilah musaharah. Karena adanya pernikahan, ini disebut dengan musaharah. Musaharah sendiri ya berasal dari kata as-sihru. Artinya itu adalah kerabat karena pernikahan. Ini bisa dilihat di Mu'jam Al-Wasit halaman 527 ya. Kalau Al-Quran menyebutkan wa ummahatu nisa'ik wa raba'ibukumul lati fi hujurikum min nisa'ikumul lati dakhaltum bihin fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha 'alaikum wa halailu abna'ikumul ladzina min aslabikum. Ibu-ibu istrimu, anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Tapi jika kamu belum campur dengan istrimu, maka tidak ada dosa kamu mengawininya, istri-istri anak kandungmu. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tunkihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf. Innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila." Janganlah kamu mengawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu kecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh. Quran surah An-Nisa ayat 22. Maka mahram karena hubungan pernikahan itu yang pertama adalah ibu dari istri, mertua wanita. Keharaman ini meski istrinya telah meninggal dunia atau telah putus ikatan perkawinan, misalnya cerai. Tapi mantan ibu mertua adalah menjadi wanita yang mahram selama-lamanya. Artinya, kalaulah kita cerai dengan anaknya, maka mertua perempuan tetap menjadi mahram mu'abbad selama-lamanya. Haram untuk dinikahi selama-lamanya. Yang kedua, anak wanita dari istri. Ini anak tiri maksudnya. Bila seorang laki-laki menikahi seorang janda, kemudian punya anak gadis, maka haram selamanya untuk menikahi anak tirinya jika telah menikahi ibunya, meskipun ibunya telah wafat atau telah bercerai. Kecuali ya bila pernikahan dengan janda tersebut belum sampai terjadi hubungan suami istri, lalu terjadi perceraian, maka anak perempuan dari janda tersebut masih boleh untuk dinikahi. Ini dijelaskan di surah An-Nisa ayat 23. Wa raba'ibukumul lati fi hujurikum min nisa'ikumul lati dakhaltum bihinna fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha 'alaih. Dan haram menikahi anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Tapi jika kamu belum campur dengan istrimu dan kamu sudah ceraikan, maka tidak berdosa kamu mengawininya. Yang ketiga, yang haram disebabkan dengan pernikahan, istri dari anak laki-laki atau menantu. Keharamannya berlaku untuk selama-lamanya meskipun wanita itu barangkali sudah tidak lagi menjadi menantu. Yang keempat, istri dari ayah atau ibu tiri. Para wanita yang telah dinikahi oleh ayah, maka haram bagi putranya untuk menikahi janda-janda dari ayahnya tersebut. Sebab kedudukan para wanita itu tidak lain sebagai ibu meskipun dia hanya ibu tiri. Nah, jadi ini dapat kita pahami ya tentang mahram yang disebabkan karena pernikahan. Jadi mahram
mu'abbad yang disebabkan karena pernikahan itu ada 4. Yang pertama ibu dari istri, mertua wanita, kemudian yang kedua anak tiri, yang ketiga menantu, yang keempat ibu tiri. Begitu meninggal, ini tetap menjadi mahram mu'abbad, atau telah bercerai, ini tetap menjadi mahram mu'abbad. Baik, sampai ketemu kita pada rekaman yang berikut yang akan berbicara tentang konsekuensi mahram. Tetaplah stay tune di channel ini. Semoga memberikan manfaat buat kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.